Ferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Kembali lagi bersama saya, Seldo Bagus Romansyah. Kali ini, saya akan mereview salah satu unit mesin kopi dari Ferrati Ferro. Buat kalian yang penasaran, apa sih mesin kali ini yang akan kita review? Saksikan video ini sampai habis. Nah, Sobat Ferrati, jadi kali ini saya akan mereview mesin kopi Ferrati Ferro dengan tipe FCM PBTB 101+3. Nah, kalian bisa melihat di belakang saya ini adalah unitnya. Ini adalah mesin komersial namun full automatic. Jadi, memang mesin ini dirancang khusus untuk kalian yang ingin buka kafe namun minim skill barista. Jadi di sini hanya perlu tap-tap layar, kalian bisa bikin menu enak layaknya di coffee shop. Mesin ini memiliki tampilan yang sangat mewah dan juga pastinya gagah. Karena mesin ini bisa kalian lihat didominasi dengan warna hitam dengan ada beberapa bagian memiliki warna chrome. Selain itu, mesin ini juga cukup tinggi dan juga besar. Nah, jadi ukuran ini memang dibuat pastinya untuk mensupport kalian untuk membuat kopi yang cukup banyak. Kalian bisa perhatikan di bagian atas mesin kopi ini. Jadi, mesin kopi ini memiliki dua tangki yang berada di bagian atas. Yang sebelah kanan saya, sebelah sana, ini adalah untuk water tank. Kapasitas water tanknya sudah cukup besar, yaitu 3,5 liter. Tapi, kalau kalian merasa kurang, tenang aja, nggak usah khawatir. Karena mesin ini sudah bisa tap water, alias bisa sedot air dari galon. Jadi di bagian belakang itu ada selang yang bisa kalian sambungkan ke galon. Jadi kalian nggak usah khawatir, airnya sudah bisa sedot dari galon. Tapi, nah ada tapinya nih. Ketika kalian baru membeli mesin ini, pastikan water tank itu diisi dulu. Kalian hanya perlu mengisi kurang lebih 600 ml atau seukuran botol mineral tanggung. Tapi berikutnya, nanti ketika sudah nyala, dia akan secara otomatis nyedot air dari galon. Dan berikutnya yang sebelah kiri, ini adalah untuk coffee bean. Terkait coffee bean ataupun hooper bean-nya ini di dalamnya ada ukuran untuk mengatur grind size-nya. Jadi ada 7 step yang bisa kalian atur tingkat kehalusan biji kopinya. Jadi kalian bisa menyesuaikan kopinya jika dirasa kurang pahit atau mungkin terasa terlalu pahit, itu bisa di-adjust dari sisi grind size-nya. Oke, berikutnya kalian juga bisa perhatikan di depan ini ada layar LCD dengan ukuran 5 inch. Jadi sudah cukup besar dan nanti di layar ini pastinya akan menampilkan menu dengan gambar berwarna dan juga HD tentunya. Jadi seluruh pengaturan mesin ini ada di layar. Jadi sangat mudah dioperasikan dan pastinya sangat menguntungkan kalian yang tidak punya basic ataupun tidak punya skill untuk membuat kopi. Seperti itu. Nah, buat kalian yang penasaran, di bagian bawah ada tertulis pull. Ini artinya apa sih? Nah, jadi ini tuh bisa ditarik dan ini berfungsi untuk menyimpan limbah ataupun sisa
kotoran dari pembuatan kopinya. Jadi ada 2 kotak, kanan dan kiri, untuk sisa air kotor dan juga untuk ampas kopinya. Dan untuk sisa ampas kopinya ini kurang lebih muat hingga 20 kali. Jadi ketika kalian udah bikin 20 kali, ini ada kemungkinan penuh. Kayak gitu. Jadi cukup banyak, tidak perlu repot bolak-balik buang. Karena sudah cukup besar. Jadi memang untuk menunya itu cukup terbatas, tapi sebetulnya tidak terbatas juga sih, karena memang mesin ini sudah memiliki 16 menu dasar. Jadi memang ini tuh menu dasar. Jadi kalian masih bisa mengeksplor dari menu dasar ini menjadi berbagai menu lagi. Jadi ada 16 menu seperti macchiato, terus di sini ada latte, ada cappuccino, ada espresso. Kalau kalian beli mesin espresso komersil saja, kalian hanya bisa membuat espressonya, basicnya. Nah, sama seperti mesin ini juga, ini hanya untuk membuat basicnya. Nanti kalau kalian mau bikin kopi susu gula aren, ataupun es kopi susu kekinian yang lain, ya kalian hanya tinggal memanfaatkan espresso yang ada di mesin ini. Dengan mesin ini, kalian membuat espresso tidak perlu ribet kalibrasi grinder, terus tamping, karena mesin ini sudah full automatic. Bedanya itu dengan mesin kopi komersil. Berapa sih watt yang digunakan untuk mesin ini? Jadi mesin kopi ini walaupun untuk komersil, ini dikatakan wattnya cukup rendah, yaitu hanya 1300 watt. Nah, jadi kalian gak usah khawatir, mesin ini pastinya sudah support untuk bisnis kalian karena wattnya tidak terlalu besar. Di bagian atas, ini juga ada bagian untuk menaruh gelas. Jadi memang di sini ada bagian untuk cup warmer. Langsung saja kita coba mesin ini, dan kalau biasanya kan kita mencoba mesin ini menu-menu yang ada di layar itu sudah sangat basic, kita sudah berkali-kali mencobanya. Nah, kali ini saya juga akan membuktikan kalau mesin ini bisa dipakai buat bikin es kopi susu kekinian. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita nyalakan mesin FCM PBTB 101+3. Kalian bisa colokkan mesin ini ke listrik dan mulai bisa mengoperasikan. Untuk tombol power pertama kali ada di bagian belakang. Kita tekan untuk menyalakan. Lalu layar akan menyala dan menampilkan tulisan welcome. Kita hanya tunggu beberapa detik, mesin ini akan bisa digunakan. Jadi ketika kalian menyalakan mesin ini yang pertama kali dilakukan adalah pembersihan. Jadi dia akan membersihkan terlebih dahulu karena memastikan mesin ini bersih sebelum kalian gunakan. Otomatis kalian tidak perlu tekan apapun, dia sudah melakukan proses bilas ataupun rinsing. Kalau kalian ingin masuk ke pengaturan, kalian bisa tekan logo garis 3 yang ada pada layar. Nah, itu kalian akan masuk ke bagian menu. Nanti di sini kalian bisa masuk ke service menu, kalian akan diminta password. Untuk passwordnya sendiri adalah 123456. Nah, di service menu ini ada banyak menu yang bisa kalian setting, termasuk adalah untuk kalibrasi rasa dari menu-menu kopi yang ada di layar tadi. Jadi tadi kan ada 16 menu, itu bisa kalian sesuaikan. Nah, kalian bisa setting di sini. Jadi kalian masuk ke beverage setting dan kalian setting. Nah, di sini juga bisa kita setting espresso mau seberapa strong, seberapa kuat, dan juga untuk volumenya. Jadi di sini langsung yield-nya. Oke, Sobat Verati. Jadi ada yang unik juga nih dari mesin ini. Nah, jadi untuk mesin ini kalian bisa lihat untuk bagian milk frothernya itu terpisah dengan bagian head unit untuk espressonya.
Jadi ini memastikan salurannya tetap bersih dan sesuai fungsinya. Untuk susu ya keluarnya susu, untuk kopi keluarnya kopi. Nah, kalau kalian bertanya, nanti susunya ditaruh mana? Kalian bisa meletakkan di samping mesin, seperti ini. Lalu, selang ini diarahkan ke kotak susu. Nah, seperti ini. Ini kita tidak pakai kotak susu, tapi kalian nanti bisa pakai kotak susu. Jadi, hanya perlu buka tutupnya, masukkan selangnya ke kotak susu. Ketika closing, kotak susu bisa ditutup kembali dan ditaruh kulkas kembali. Supaya apa? Supaya tidak kadaluarsa ataupun supaya tidak basi. Seperti itu. Jadi memang di sini sudah terlihat jelas ini terpisah. Dan untuk bagian milk frothernya sendiri, ini kalian bisa setting seberapa tebal busa yang diinginkan. Jadi semisal ketika ingin membuat latte, kalian bisa putar dulu supaya busanya tipis. Nah, begitu juga ketika ingin membuat cappuccino, kalian bisa putar supaya hasil busanya tebal. Nah, selebihnya kalian settingnya di layar. Langsung saja seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat es kopi susu kekinian. Di sini saya akan membuat vanilla latte. Di sini yang perlu saya siapkan yang pastinya ada gelas yang berisikan sirup vanila. Nah, pemirsa, ini saya sudah ambil es batunya. Sirupnya sudah ada di gelas, es batunya sudah ada di gelas. Berikutnya, di sini akan saya tambahkan susu fresh milk. Oke. Nah, untuk susu fresh milknya kita tuang dulu ke gelas. Lalu kita membuat espressonya. Nah, untuk mesin ini sendiri kalian tidak usah khawatir karena bagian head unitnya ini bisa di-adjust naik turun. Jadi kalau gelas kalian kecil seperti ini, tuh, muat, cocok banget, pas. Kita tinggal tekan espresso. Proses pembuatan espresso sudah dimulai, ditandakan dengan suara grinder. Sangat cantik, nice. Yield-nya sangat pas. Kalian juga bisa lihat hasil espressonya memiliki 3 layer antara krema, heart, dan juga body. Nah, jadi ini sangat harum dan sama seperti yang dihasilkan oleh mesin kopi komersial ataupun mesin kopi profesional. Lalu berikutnya, kita hanya perlu menuang ke susu yang sudah kita kasih sirup vanila tadi, dan ini dia vanilla ice latte. Saya ambil sedotan dulu. Oke, jika sudah, kita aduk. Wow, segar sekali ini terlihatnya. Kopinya berasa, manis vanilanya pas, creamy-nya juga dapat. Kalian hanya perlu tap-tap layar, semua bekerja secara otomatis. Kalian tidak usah khawatir karena semua spare part yang digunakan sudah dari brand-brand ternama. Untuk informasi harga, kalian bisa mengunjungi PT Indotara Persada. Kalian bisa langsung datang ke showroom PT Indotara Persada di kawasan Millennium Cikupa Tangerang, atau kalian bisa membeli di channel marketplace yang ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Bukalapak ataupun Blibli. Nah, selain itu, jika kalian ingin mendapatkan harga spesial, kalian juga bisa mengunjungi website kami di www.indotara.co.id. Kalian bisa mencari
produk mesin kopi, dan nanti kalian akan terhubung dengan sales marketing kami yang pastinya akan membantu untuk menjelaskan produk secara detail dan juga memberikan pelayanan yang baik. Nah, untuk purna jualnya sendiri juga kalian bisa melalui PT Indotara Persada karena mesin ini juga di cover warranty yaitu 12 bulan. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan update seputar mesin kopi dan juga dunia perkopian dari Verati Vero Indonesia. Saya Seldo Bagus Romansyah. Sekarang saya mau ngopi dulu.